Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Pak Eko di sini ya. Untuk video kali ini, Pak Eko akan menyampaikan materi kelanjutannya, yaitu keseimbangan benda tegar. Jadi untuk kompetensi dasarnya adalah ini yang kompetensi 3 ya, 3.2, itu menerapkan titik berat dan keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi KD3 ini berbicara tentang pengetahuan. Kemudian untuk KD4 itu 4.2, yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Jadi ini keterampilannya. Baiklah siswa sekalian, untuk selanjutnya keseimbangan dalam pelajaran fisika kali ini akan kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu keseimbangan untuk partikel ya. Partikel itu adalah benda yang ukurannya bisa diabaikan ya, dianggap kecil begitu. Dalam kajiannya dianggap kecil sehingga ukurannya bisa diabaikan. Kemudian untuk syarat keseimbangan itu adalah jumlah gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0 ya. Jadi jumlah gaya dalam arah sumbu X ya, sumbu Y, sumbu Z, semuanya itu adalah 0. Kemudian sebuah benda dikatakan seimbang. Ini untuk keseimbangan benda ya. Jadi syaratnya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 ya. Terus karena ini benda, ada tambahan lagi, yaitu jumlah momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0 dan sigma tau-nya sama dengan 0. Untuk keseimbangan benda ini bisa dikatakan dalam kata lain, yaitu benda tidak mengalami gerak translasi. Tadi translasi seperti ini ya, ini translasi ya, seperti ini, atau ke atas ke bawah, ini translasi. Kemudian tidak mengalami gerak rotasi begitu ya. Contohnya ini adalah seimbang statik ya, keadaannya diam terhadap bumi ya. Kemudian ada juga keseimbangan dinamik. Contohnya orang yang berada di dalam pesawat terbang walaupun bergerak dengan sangat cepat, karena pada saat stasioner itu orang yang duduk dalam pesawat yang terbang mendatar di angkasa itu tidak merasakan bahwa dia itu bergerak, seperti duduk kita biasa di kursi seperti biasa. Jadi ini adalah kecepatan linier konstan. Apabila kecepatannya konstan, dia tidak akan merasakan bahwa jumlah gayanya itu ada. Jadi merasakan jumlah sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian untuk contoh soalnya ya, ini ada beberapa buah benda ya. Jadi untuk jumlah total gaya sama dengan 0, tentukan besar gaya tegang tali atau gaya-gaya lain yang terlibat atau yang bekerja untuk benda bermasa 2 kg. Jadi ini asumsinya adalah benda 2 kg semua, kemudian dalam keadaan seimbang. Taunya dalam keadaan seimbang dari mana? Ini dari jumlah gayanya ini sama dengan 0 ya. Seimbang untuk partikel ya. Untuk yang pertama, ada benda bermasa 2 kg terletak pada sebuah bidang datar gitu. Yang ditanyakan adalah gayanya apa saja. Gaya yang bekerja di sini adalah gaya normal ke atas dan gaya berat ya. Cuma ini saya gambarnya kurang pas. Jadi ini kalau titik tangkapnya untuk benda ini di sini. Untuk titik beratnya di sini. Di sini berarti gaya beratnya ke bawah. Terus kalau untuk gaya normal itu titik tangkapnya dari bawah. Nah, karena ini adalah sigma mb-nya sama dengan 0, n min mg sama dengan 0, atau n-nya sama dengan 20 Newton. Sekarang untuk berikutnya, contoh berikutnya yaitu ada benda digantung dengan 2 buah tali. Di sini 2 buah tali ya, ke atas semua. Ini adalah T1, ini T2 ya. Kemudian ini gaya beratnya adalah 20 Newton. Ya. Syarat keseimbangan untuk partikel itu adalah sigma Fx-nya sama dengan 0
dan sigma FY-nya sama dengan 0. Berhubung gaya-gaya dalam arah mendatar itu tidak ada, maka sigma Fx-nya sama dengan 0. Itu tidak usah kita perhatikan karena memang tidak ada. Kita tinggal fokus ke sigma Fy. Ya, di sini sigma Fy sama dengan 0. Ini yang ke atas ya, ini yang ke atas begitu. Dan ini yang ke bawah. Ke atasnya ada 2 ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Jadi yang ke atas kasih nilai positif, T1 tambah T2 min Mg sama dengan 0. Artinya ini nanti adalah T1, ini dari sini ya, sebenarnya T1 ditambah T2 sama dengan Mg. Kemudian untuk sistem ini sebelum kita uraikan di sini, T1 itu sama dengan T2 karena jarak antara titik ini ke sini sama. Gaya yang dari sini ke sini sama, maka T1 sama dengan T2. Sebut saja misalnya ini T. Sehingga 2T sama dengan 20 Newton, sehingga T-nya sama dengan 10 Newton. Ya, begitu ya. Jadi masih seperti itu, masih gampang ya. Berikutnya untuk benda yang berada di dalam bidang miring ya. Dalam miring sebentar. Untuk yang ini gaya normalnya ya, gaya normalnya ini, gaya normal itu sebenarnya gambarnya tidak ada di sini ya, ini harusnya dari sini sana, ini ke sini harusnya dari bidang begitu ya, di sini ini gaya normal. Nah, gaya normal itu sama dengan komponen dari ini. Gaya ini bisa diuraikan dalam arah sumbu X begini. Maaf ini agak menceng ya. Ini sebut saja Fx, ini sumbu X katakanlah ya. Yang ini adalah Fy. Ini komponennya di sini, ini Fy. Ini atau ini di sini. Di sini kita uraikan kalau sudutnya di sini 60, maka yang ini 60 derajat, ya kan? 60 derajat, maka ini adalah Mg dikalikan sin 60 derajat, sedangkan ini sama dengan Mg, oh ini salah nulis, ini maksud saya ini cos ya, ini Mg cos 60 derajat, terus yang ini adalah Mg sin 60 derajat. Nah, maka dari itu ini sama dengan ini ya, karena sigma dalam ini katakanlah ini sumbu J nya, sigma Fy nya sama dengan 0 ya, dari sini, maka ini N min Mg cos 60 derajat sama dengan 0, hasilnya menjadi begini ya, seperti ini. Kemudian kita dapatkan M nya adalah 2, ini 10, ini setengah, jadinya ini adalah 10 Newton gitu. Kemudian untuk ini sumbu X nya, X yang miring ini anggap saja sumbu X gitu ya, maka Fx min F sama dengan 0. Jadi ini ke sini dan ke sini sama panjang, sehingga F sama dengan Fx sama dengan ini adalah Mg sin 60 derajat gitu ya. Sehingga ini didapatkan sama dengan Mg nya adalah 20 dikalikan setengah akar 2, berarti 10 akar 3 sama dengan 17,3 Newton. Nah, ini seperti ini. Kita sudah menentukan gaya normalnya berapa, kemudian gaya nariknya itu berapa begitu ya. Soal berikutnya, ini ada benda digantung ya, digantung dengan sudut yang sama besar. Sama besar, ini T1 20 Newton dan 20 Newton itu dari mana? Ya, kita uraikan dulu, katakanlah misalnya ini T2. T2 ini bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah komponen dalam sumbu X, berarti ini sama dengan adalah T2. Karena sudutnya ini
30 derajat ya, ini 30 derajat, ini kan 30 derajat juga. Nah ini kan 30 derajat juga. Nanti salin ke sini, ini 32 samping sudut itu adalah cos 30 derajat, sedangkan ini adalah T2Y sama dengan T2 dikalikan sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat setengah dari 20, makanya ini 10 begitu ya. Kalau T2X berarti ya 20 dikalikan cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ini 10 akar 3, 1,17,3. Kalau ini kan 1,73. 1 akar 3 itu 1,73 dikalikan 10 ya 17,3 gitu. Ini kalau ditanyakan. Tapi ini komponen dalam arah sumbu X gitu. Ini kan T2X. Kemudian di sini ada yang ke kiri, ini adalah T1X. T1X dan T2X itu sama besar dan berlawanan arah. Ini saling menghapus. Yang tidak menghapus yang ini komponen vertikalnya. Ini komponen vertikal dari sini ada T2Y dan ada juga double lagi ini T1Y. Nah, gitu double. Ya, jadi ini yang ini sama dengan 0 karena tadi sudah saya sampaikan bahwa yang arah ke kiri dan ke kanan sama besar, maka ini 0. Dapat disimpulkan kalau sudutnya sama, itu T1-nya sama dengan T2 gitu ya. Kemudian untuk sigma FY-nya sama dengan 0 karena dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Sigma FY-nya sama dengan 0 berarti T1Y tambah T2Y min MG sama dengan 0. Ininya sama besar, ya kan? Sama besar 2TY sama dengan MG, ya, MG-nya sama dengan 20, maka kita bisa nuliskan TY-nya sama dengan 20 dibagi 2. Akhirnya 10. Nah, ini yang 10 itu di sini. TY-nya ini seperti ini. Dan untuk T2-nya tadi dari sini 20 Newton. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk ini T2-nya dabang diri. Tapi ini ditulis duluan ya. Jadi harusnya saya tulisnya belakangan. Dari sini T2Y atau TY, T sama dengan TY dibagi sin 30 derajat. TY-nya sama dengan T sama dengan 10. 10 dibagi setengah. 10 dibagi setengah sama dengan 10 kali 2. Jadi ini 20 Newton gitu. Kemudian gini, untuk sudut yang berbeda nanti ya, untuk sudut yang berbeda T1 itu berarti tidak sama. Jadi di sini kalau sudutnya sama, gaya tegang talinya sama besar. Kalau sudutnya tidak sama, maka gaya tegang talinya juga tidak sama. Ini yang berikutnya, soal berikutnya. Sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Ya, kemudian kita tuliskan di sini, ini diuraikan, ya kan? Ini T1-nya, ini diuraikan dalam arah sumbu X. Kira-kira begini ya. Ini adalah T1, T sudutnya ini 30, berarti yang ini yang 30 ya. Berarti ini adalah T sin. Ya, ini T sin karena ini sama saja dengan ini kan. Sama saja dengan ini. Sebentar, ini gambarnya jelek.
Nah, seperti ini kan. Yang ini yang TX. TX nya sama dengan T cos 30 derajat. Nah, ini T cos 30 derajat ini sama dengan ini nanti. Untuk yang sumbu tegaknya ini T sin T1Y min MG sama dengan 0, T1Y nya sama dengan M kali G. Jadi nilai T sin nya itu ya T1 itu adalah dari sini kita dapatkan T1Y dibagi T1 itu sama dengan sin ini ya. Ini kan sama dengan di sini. Berarti kalau di sini sisi depan sudut bagi sisi miring itu adalah sin. Sehingga kita dapatkan T1 itu sama dengan TY dibagi sin 30 ya. Jadi sama TY nya 20 dibagi setengah, bagi setengah jadinya 40 Newton gitu. Kemudian untuk sigma efeknya dari sini kita bisa dapatkan T2 ini yang di sini min T1X sama dengan 0, maka T2 min T1X sama dengan T1 cos 30 derajat ya, akan didapatkan T2 nya adalah 40 dikalikan setengah akar 3, didapatkan nilainya ini. Nah, kemudian untuk seperti ini, untuk soal yang agak lebih sulit, tali mana yang lebih tegang ya, yang sebelah kiri di sini atau yang sebelah kanan ya, kemudian berapa gaya tegang tali masing-masing ya, bisa dilihat dari sini. Untuk syarat keseimbangan tuh sigma fx nya kan sama dengan 0 ini di sini, maka T1x itu yang ini T2x ini harus sama besar supaya seimbang. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari gambarnya saja itu T1 lebih panjang. Kalau ini misalnya kamu gambarnya ke sini 2 cm, ke kiri, ke kanan juga 2 cm. Kalau sudutnya itu lebih curam begini, lebih tinggi, lebih nukik, maka ini gayanya itu lebih panjang. Kalau lebih panjang artinya T1 lebih besar. Ya, begitu ya. Kalau ini penjelasannya T1 harus lebih besar agar komponen X sama besar dengan T2 komponennya begitu. Kemudian gaya tegang talinya bagaimana? Yang jelas T1 harus lebih besar dari T2. Di sini dihitung, ini sama dengan 0, T1 cos 60 sama dengan T2 cos 30 derajat. Ini derajatnya kurang ya, tinggal nambahi. Kemudian sigma FY-nya di sini T1Y yang komponen ke atas ditambah T2Y ke atas, terus komponen yang ke bawah ini adalah gaya berat, yang ini yang ke bawah di sini. Yang ini yang M kali G, yang di sini M kali G. Sama dengan ini MG-nya tadi 2 kilo, 20 kg. Kemudian dua persamaan ini kita gabungkan ya. Selesaikan persamaan simultan ini. Dua persamaan simultan itu akan didapatkan nilainya ya. Tapi dengan sudut yang beda itu jelas T1 tidak akan sama dengan T2. Tapi sudah dipastikan di sini T1 lebih besar daripada T2. Kenapa? Ya karena ini lebih panjang. Kemudian untuk papan dinding seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan gaya tegang tali. Gaya-gayanya seperti ini ya. Masa papan ini diabaikan sehingga tidak ada titik berat. Ini ada poros ya. Kemudian di sini ditarik begitu, ada gaya tegang tali ke sini. Nah, ini komponennya adalah TY sama dengan ini nilainya ini sama dengan MG. Yang ini kan harus sama untuk sigma FY-nya sama dengan 0. Ya kan? TY per T dari sini, ini di sini, ini kan sama saja dengan di sini. Saya geser di sini kan sama saja. Ini adalah TY.
TJ ini dibagi T ini adalah sinus. Nah, sinus ini. Nah, kalau di sini 200 Newton dan sudutnya 30 derajat, maka di sini pasti 400 karena perbandingannya harus setengah. Begitu. Jadi gaya tegang talinya ini adalah 400. Sudah langsung ketemu begitu, ya. Kita tidak perlu menggunakan torsi untuk tongkat tak bermassa. Contoh untuk kasus ini kita tidak perlu, walaupun syarat keseimbangan benda itu ada sigma tau sama dengan 0, ya. Kita tidak perlu pakai sigma tau-nya sama dengan 0 untuk soal-soal tertentu. Ya. Kalau ini untuk sama dengan tadi, hanya saja papannya itu memiliki massa yaitu 10 kilo. Nah, ini bedanya di sini. Ini ada gaya berat ke sini. Ya, gaya berat. Tentukan gaya tegang kabel baja F, ya. Ini kabel bajanya tegangannya berapa gitu ya. Nah, ini begini gambarnya. Sigma T-nya sama dengan 0. Ini sigma tau nih ya. Ini sigma tau-nya sama dengan 0. Maka ini porosnya dilihat dari kalau dari sini ya, porosnya di sini. Yang ini muternya adalah searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Yang ini proyeksinya kan di sini proyeksinya. Ini ke sini proyeksinya untuk sumbu X-nya. Ini sumbu TJ, maaf, ini TJ. Dan ini adalah komponen vektornya yang ke sini. Ini adalah TX. TX itu tidak akan menimbulkan rotasi karena porosnya di sini ditarik ke sana kan tidak muter. Yang ini yang menyebabkan muter, ini akan menyebabkan rotasinya begini, berlawanan arah jarum jam. Berarti dari sini kita bisa lihat ini adalah FT TJ itu sama dengan FT sin, ya. FT sin 30 derajat. Nah, di sini FT sin 30 derajat, kemudian dikalikan panjang porosnya tadi panjangnya adalah 2 meter, jadi ini momen gaya itu adalah gaya dikalikan lengan, gayanya adalah FT sin, ya, FT dengan ini sin 30 derajat dikalikan 2 meter sama dengan TCM, nah, momen gaya yang ditimbulkan oleh papan kayu itu. Di sini pusat masanya berarti 100, di sini 1 meter, ya kan, 1 meter dikalikan sin 90 derajat karena ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Yang ini 200 kali 2 kali sin 90 derajat didapatkan gaya tegang talinya ini. Ini juga cukup pakai ini cukup pakai sigma tau saja. Jumlah momen gayanya sama dengan 0, tidak perlu pakai sigma Fx, Fy, tidak perlu di sini. Jadi makanya taunya seperti itu bagaimana? Ya dari latihan-latihan. Kemudian untuk papan loncat, itu papan loncat di kolam renang masanya 40 kg, panjangnya 4 meter. Ya, seperti ini. Gaya yang mengarah ke bawah baut pada ujung papan. Nah, ini kan ada gaya yang ke sini ya. Sana supaya ini tidak terlepas ya. Ini penumpunya. Orangnya lompatnya dari sini. Terus kejegur sana, lompat begitu ya. Kemudian gaya ke atas yang bekerja pada tumpu, ini tumpu keseimbangannya di sini. Baiklah, kita mulai ya. Untuk syarat keseimbangannya itu sigma tau-nya sama dengan 0 ya. Porosnya di sini. Ini adalah untuk bautnya. Ini untuk gaya berat dari papan ya. Mana ini? Nah, ini nanti caranya sama, cari sigma fx dan sigma fy nya ya. Ini berarti kalau ini cuma sigma fy. Sigma fy nya dari sini, sigma fy sama dengan 0. Oh, ini lupa belum ditulis ini ya. Sigma fy nya berarti ini adalah yang ke atas
ini gaya normal ya, atau gaya ini 800 dikurangi 400 sama dengan ini F bolt, F pada bautnya itu. Begitu, berarti F bautnya ya sama dengan 400. Jadi ini yang jumlah ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi jumlah gaya-gaya ke atas sama dengan ke bawah. Ini untuk menjawab yang A. Gaya ke atas yang timbul pada penumpu, ya ini, yang penumpu ini 800. Ini caranya sama ya. Kemudian untuk berikutnya ini juga sama ya, nanti silakan dicoba, dieksplor ya. Nanti kalau ada misalnya kesalahan tulis atau kesalahan pengetikan, nanti akan diralat ya. Ini mungkin kurang rapi masih, tapi karena harus segera disampaikan, maka ini saya sampaikan. Nah, cukup sekian untuk pelajaran tentang ini ya. Saya akhiri. Semoga ada pemahaman yang baik tentang konsep ini. Maka jangan lupa untuk selalu dipelajari ya, dicoba latihan-latihannya sehingga tidak timbul kebingungan untuk pembahasan pelajaran berikutnya. Jadi cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.